Lo pikir lo sibuk karena punya banyak kerjaan. Belum tentu. Lo sibuk karena nggak bisa fokus ke satu hal yang penting. Otak lo bolak-balik antara chat, email, to-do list, notifikasi, dan tugas kecil. Kayak tab browser yang dibuka 50. Hasilnya apa? Lo kelihatan sibuk tapi nggak ada yang selesai. Lo kayak orang yang lari-larian di tempat, napas ngos-ngosan tapi nggak kemana-mana. Dan yang paling menyakitkan apa? Lo capek, tapi pas malam datang, lo ngerasa nggak ada yang berarti. Penelitian dari University of California nunjukin kalau setiap kali lo switch task, otak lo butuh 23 menit lebih buat kembali fokus. Artinya, lo ambil waktu 30 detik buat balas chat, tapi lo bayar mahal. 23 menit produktivitas hilang. Dan karena lo lakuin ini berkali-kali sehari, lo habiskan lebih dari separuh hari hanya buat ngereset otak lo sendiri. Gila kan? Lo dikira produktif. Tak padahal otak lo cuma lagi ribut terus-terusan, kayak laptop yang lag karena aplikasi terbuka semua. Lo kerja keras, tapi performanya lemot. Yang bikin kita stuck bukan karena kita nggak kerja keras, tapi karena kita nggak kerja cerdas. Kita mikir, kalau aku lakuin banyak hal, pasti hasilnya banyak. Padahal, semakin banyak yang lo lakuin, semakin sedikit yang selesai. Karena energi lo tersebar, fokus lo pecah. Dan hasilnya apa? Semua setengah-setengah. Skripsi belum kelar, CV belum dikirim, ide proyek mangkrak. Lo kayak punya 10 api kecil, tapi nggak satu pun yang cukup besar buat nyalain lilin. Bayangin, lo mau ngecat tembok, tapi lo ganti-ganti warna tiap 5 menit. Merah, biru, kuning, hijau. Akhirnya apa? Tembok lo jadi campur aduk, nggak selesai dan ribet banget. Tapi kalau lo fokus satu warna dulu, selesaikan, baru ganti, hasilnya rapi, cepat, dan memuaskan. Hidup lo juga gitu, lo butuh fokus, bukan multitasking. Karena fokus itu bukan kemampuan, tapi pilihan. Pilihan buat bilang tidak ke hal yang nggak penting, biar lo bisa bilang iya ke hal yang benar-benar berdampak. Jadi mulai sekarang tanya diri lo, apa satu hal yang kalau selesai hari ini, hari lo udah menang? Cari itu, blokir waktu buat itu, matiin notifikasi, tutup tab, dan kerjain tanpa gangguan minimal 60-90 menit. Karena saat lo bisa fokus, disitulah lo bener-bener produktif, bukan sekedar sibuk. Dan saat lo ngerasain gimana rasanya ngerjain satu hal sampai selesai, lo bakal sadar produktivitas itu bukan soal banyak kerjaan, tapi soal satu hal yang akhirnya kelar. Pernah nggak lo ngerasa kayak robot? Bangun, kerja, bales chat, ikut meeting, kerjain tugas, tidur. Terus besok ulang lagi. Tapi lo ngerasa kosong. Itu karena lo punya terlalu banyak harus, tapi nggak punya tujuan yang jelas. Lo kerja karena harus, lo kuliah karena harus, lo apply kerja karena harus. Tapi lo nggak pernah nanya, ini semua buat apa? Dan tanpa tujuan, semua kerjaan jadi beban. Lo jadi kayak orang yang lari maraton tanpa tahu garis finishnya di mana. Lo capek, tapi nggak maju. Psikolog bilang manusia butuh makna, bukan cuma aktivitas. Kalau lo nggak ngerasa bahwa kerjaan lo berdampak, lo bakal kehilangan motivasi pelan-pelan. Lo masih lakuin tapi cuma karena takut, bukan karena semangat. Dan itu bikin lo jadi go through the motions, hidup tanpa jiwa. Misalnya lo ngerjain skripsi, kalau lo anggap cuma harus lulus, lo bakal malas. Tapi kalau lo anggap ini langkah buat wujudin mimpi lo, jadi ahli, jadi inspirasi, jadi agen perubahan, maka lo bakal lebih semangat. Karena lo nggak cuma ngejar deadline, lo ngejar arti. Jadi mulai sekarang jangan cuma tanya apa yang harus gue lakuin, tapi tanya kenapa gue lakuin ini, buat siapa, kemana arahnya. Karena saat lo jawab itu, kerjaan lo berubah dari beban jadi misi. Dan dari sanalah energi asli lahir, bukan dari paksaan tapi dari tujuan. Lo pikir lo produktif karena lo udah bales 50 chat, nge-like 20 story, ngerjain 10 tugas kecil. Salah besar bro, lo bukan produktif, lo cuma ngurus hal receh. Dan ini adalah jebakan terbesar buat anak muda zaman sekarang. Lo sibuk tapi gak maju-maju. Hal receh itu kerjaan yang gampang, cepet, dan bikin lo ngerasa udah kerja. Contohnya, atur folder, ubah font, reset template CV, rapikan meja, atau bales chat yang sebenarnya bisa ditunda. Lo lakuin ini karena lo pengen ngerasain kontrol, tapi sebenarnya lo kabur dari kerjaan besar yang bikin lo takut. Ini namanya prokrastinasi aktif. Pura-pura sibuk biar nggak ngadepin hal yang benar-benar penting. Penelitian tentang prokrastinasi nunjukin kalau orang sering pilih kerjaan kecil biar merasa produktif, padahal mereka lagi menghindari tanggung jawab besar. Dan hasilnya apa? Lo capek, tapi nggak ada yang signifikan selesai. Lo kayak orang yang sibuk nyapu halaman padahal rumahnya belum dibangun. Lo habisin energi buat hal yang nggak ngaruh ke tujuan lo. Dan ujung-ujungnya apa? Lo ngerasa kosong karena lo nggak ngerasa berkembang. Lo cuma ngerasa lelah. Yang paling menyedihkan, lo nggak sadar kalau lo lagi kabur. Lo malah bangga.
hari ini gue udah ngerjain 20 hal. Tapi kalau ditanya, apa yang benar-benar selesai, lo diem. Karena lo tahu semua itu cuma busy work. Dan busy work itu ibarat debu. Kelihatan banyak, tapi kalau disapu, hilang dalam sekejap, gak ninggalin jejak. Jadi mulai sekarang, bedain antara urgent versus important. Yang urgent bikin lo stres, yang important bikin lo maju. Dan lo harus prioritasin yang important meskipun gak urgent. Karena kalau lo terus pilih yang urgent, lo bakal habisin hidup lo buat ngurus hal kecil. Sementara mimpi lo gak pernah dimulai. Tanya diri lo, kalau hari ini cuma satu hal yang selesai, apa yang bakal berdampak besar? Itu yang harus lo kerjain duluan. Bukan yang gampang, bukan yang bikin lo feel good, tapi yang benar-benar penting. Karena produktivitas bukan soal banyak kerjaan, tapi soal kerjaan yang beneran berarti. Lo pernah nggak? Hari ini semangat, kerja keras, semua kelar. Tapi besok mood jelek, nggak ngapa-ngapain, dan hari lo ambyar. Nah, ini tandanya. Lo nggak punya sistem, cuma ngandelin mood. Dan bro, mood itu nggak bisa dipercaya. Dia naik turun kayak ombak. Kadang lo semangat, kadang lo pengen rebahan seumur hidup. Tapi kalau lo tunggu mood bagus buat mulai kerja, lo bakal nunggu selamanya. Orang produktif bukan yang selalu semangat, tapi yang tetap kerja meskipun moodnya hancur. Solusinya apa? Bikin sistem. Misalnya, jam 9 sampai 11 fokus kerja, no HP, no chat. Setelah 90 menit, istirahat 15 menit. Malam, review satu pencapaian hari ini. Itu aja, tapi konsisten. Karena sistem nggak minta lo semangat, cuma minta lo hadir. Dan saat lo hadir terus-menerus, produktivitas lo nggak lagi tergantung pada perasaan, tapi pada kebiasaan. Dan yang paling keren, saat lo mulai sistem ini, lo bakal sadar, semangat itu datang setelah lo mulai, bukan sebelumnya. Lo nggak perlu termotivasi buat mulai, lo cuma perlu mulai. Dan setelah lo mulai, semangat bakal nyusul. Jadi stop nunggu mood bagus, mulai dari sekarang. Dari hal kecil, dari satu langkah. Karena sistem kecil yang konsisten jauh lebih powerful daripada semangat besar yang hilang dalam sehari. Ini yang paling dalam bro. Lo tahu gak kenapa lo susah selesaiin kerjaan? Bukan karena lo males, tapi karena lo takut selesai. Kedengaran aneh? Tapi bener, karena saat lo selesai satu hal, otomatis lo harus mulai yang baru. Dan yang baru itu belum pasti, belum aman, bisa gagal, bisa ditolak, bisa gak cukup baik. Jadi otak lo lebih milih biarin kerjaan lo menggantung. Biar lo tetap merasa masih dalam proses, bukan hasil. Dalam proses itu lo enak, aman, gak ada penilaian, gak ada resiko. Tapi juga gak ada pertumbuhan. Contoh, lo ngerjain CV, tapi gak pernah submit. Lo tulis skripsi, tapi gak dikirim. Lo buat portofolio, tapi gak diposting. Kenapa? Karena saat lo submit, lo harus hadapin penilaian. Lo harus hadapin kemungkinan ditolak. Dan itu bikin takut. Jadi lo pilih tetap dalam proses, biar aman. Lo bilang, nanti aja, belum sempurna, masih butuh revisi. Padahal lo udah bisa, lo cuma takut. Tapi bro, aman itu nggak selalu baik. Kadang rasa aman malah bikin lo stuck. Karena lo nggak berkembang, lo nggak dapet feedback. Lo nggak tahu seberapa jauh lo bisa. Dan lo jadi orang yang punya banyak draft tapi nggak pernah launch. Lo kayak penulis novel 10 tahun tapi nggak pernah terbitin. Lo punya karya tapi dunia nggak tahu. Dan yang lebih tragis, lo sendiri nggak tahu seberapa hebat lo karena lo nggak pernah kasih kesempatan buat dunia yang lihat. Jadi mulai sekarang tanya diri lo, apa yang lo takutin kalau kerjaan ini selesai? Kalau jawabannya ditolak, diejek, gagal, ya itu wajar. Tapi lo harus lawan, karena dunia nggak butuh orang yang sempurna. Dunia butuh orang yang berani selesai dan berani mulai lagi. Dan saat lo akhirnya submit itu CV, kirim itu skripsi, post itu portofolio, disitulah lo bener-bener tumbuh. Bukan karena hasilnya bagus atau jelek, tapi karena lo udah berani keluar dari zona aman. Dan itu bro, adalah kemenangan sejati. Bukan selesainya kerjaan, tapi keberanian lo buat menghadapi konsekuensinya. Yang paling sering dilupa, produktivitas juga tentang tahu kapan harus berhenti. Lo pikir lo harus kerja terus sampai malam buat dibilang produktif. Salah, kadang yang paling produktif adalah berhenti tepat waktu. Otak lo butuh istirahat, tubuh lo butuh recharge, jiwa lo butuh ruang.
Tapi kebanyakan dari kita terus ngegas sampai burn out, sampai sakit, sampai benci sama kerjaan sendiri, dan ujung-ujungnya malah nggak produktif sama sekali. Penelitian dari Stanford University nunjukin kalau produktivitas turun drastis setelah 50 jam kerja per minggu. Bahkan orang yang kerja 70 jam per minggu gak lebih produktif dari yang kerja 50 jam. Malah lebih sering salah. Karena otak lo bukan mesin, dia butuh recovery. Jadi mulai sekarang, jadwalin waktu buat berhenti. Jam 6 sore, cuti. Jam 10 malam, tidur. Weekend, libur total. Karena saat lo bisa berhenti dengan sadar, lo nggak lagi dikendalikan oleh kerjaan. Lo jadi pemilik waktu lo sendiri. Dan yang paling penting, hidup lo bukan cuma soal kerja. Lo juga butuh ketawa, main, ketemu temen, rebahan, atau cuma lihat langit. Dan dari sanalah energi asli lahir. Bukan dari hustle, tapi dari ketenangan. Jadi jangan banggain diri lo karena sibuk. Banggain diri lo karena bisa selesai, bisa istirahat, dan bisa mulai lagi dengan tenang. Jadi mulai sekarang, jangan biarin diri lo terjebak di roda sibuk yang gak berujung. Gunakan waktu lo buat hal yang benar-benar berdampak. Dan yang paling penting, perlakukan diri lo dengan baik. Karena lo bukan mesin, lo manusia yang butuh istirahat, yang butuh makna, yang butuh harapan. Makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar lo nggak ketinggalan konten kerikil kecil selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!